kelahiran Jawa Timur. Jadi nanti kalau saya ngomong dengan gaya saya, gaya orang Jawa Timur, ya dimaklumi. Karena meskipun saya sudah lebih dari 35 tahun kayaknya saya di Palu ini. Tapi karena pendamping saya juga orang Jawa Timur, jadi gaya di rumahnya tetap gayanya orang Jawa Timur. Agak ceplas-ceplos. Tapi ya itulah saya. Tapi niat saya nggak ada niat untuk tidak baik. Saya prinsipnya itu sepanjang saya bisa berbuat baik, itulah yang saya coba lakukan. Nggak ada niat saya untuk berkata-kata mengejek atau apa, tidak nanti ya. Tapi kadang-kadang itu keceplosan. Orang Jawa Timur kan ngomong gitu ya. Bloko Suto itu ngomong apa adanya. Kok jelek pasti ngomongnya, kenapa jelek sekali kamu? Kalau orang Jawa Tengah kan enggak. Aduh cantiknya, tapinya banyak sekali yang jelek malah. Nah, orang Jawa Timur tidak, kok jelek ya bilang, kenapa mukamu jelek sekali? Nah gitu aja. Nah ini ciri khasnya pesawat orang Manado kalau ngomong. Oke, saya diberi tugas untuk menemani adik-adikku belajar di agenda 2. Saya lihat di agenda 2 ini campuran ternyata ya. Saya mohon nanti dikoreksi. Ya, saya kebetulan ada orang yang bekerja menemani saya di rumah. Saya di rumah saja. Ini dia mau pamit tadi. Jadi kita akan membahas agenda 2 dengan 11 orang, kalau nggak salah 2 diantaranya golongan 3, yang 9 semua orang kesehatan ya. Ya betul ya, kesehatan semua ini berarti ya. AMD, TRE, AMD Cup, APND Cup, banyak perawat ini. Taufikur Rahman, AMD doang ini AMD apa dia? Taufik ini. Yang nggak keluar suaranya tadi ya. Oke, baik. Ini sekalian saya ngetes. Kalau nggak ada suaranya berarti saya harus punya cara lain supaya bersuara. Bukan bersuara, berkomunikasi supaya bisa berkomunikasi. Nah, kalau bersuara kan, suara itu kan salah satu jenis komunikasi saja. Kita tidak hanya itu. Oke, baik, kita sudah masuk ke agenda 2, berarti agenda 1 sudah selesai. Agenda 1 modal dasar yang harus Anda lakukan dan Anda simpan baik-baik hasilnya untuk ditindaklanjuti di agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 yang paling puncak. Semua bahannya di agenda 1. Oke, baik, kita masuk agenda 2. Ada berapa? Sudah baca MOC? Sudah baca semua ya? Karena sudah lolos MOC, sudah masuk ke distance learning, berarti sudah paham di MOC. Sekarang silahkan, kalau tidak bisa bersuara, saya manfaatkan sekarang kolom chat, berarti semua harus bisa menggunakan. Silahkan klik chat, kemudian coba diketik agenda 2 itu namanya apa. Tapi jangan di enter dulu ya, ketik saja dulu, nanti enternya tunggu perintah saya, tunggu aba-aba. Agenda 2, tolong diketik namanya apa agenda 2 itu. Yang Anda pahami tentang agenda 2 namanya apa. Ketik dulu, jangan di enter. Tunggu aba-aba saya nanti enternya. Karena kalau saya suruh bersuara, nggak ada yang nggak bersuara. Ini orang provinsi harusnya di Palu semua ya harusnya ya ini. Kalau di Palu, asumsi saya tidak ada signal internet yang tidak bagus. Kalau toh tidak bagus, silahkan Anda bergeser sedikit untuk dapat yang bagus. Oke, sudah diketik semua. Agenda 2 namanya apa? Silahkan enter sekarang. Saya akan lihat. Nah. Rupanya nggak ada yang nyambung semua ini. Ayo, nggak ada yang nyambung. Agenda 2, Anda harus baca kurikulum. Karena di MOOC ya tertulis mata pelatihannya. Itu yang kan. Tapi di pengarahan program silakan dibuka. Ada itu di pengarahan program. Agenda 2 namanya saya luruskan ya semuanya. Nilai-nilai dasar ASN. Nah, itu nama agendanya. Nah, oke, silakan. Kalau nggak ada yang benar ini semua. Ya. Nah, di dalam agenda 2 itu ada mata pelajarannya. Agenda 1 kan ada berapa? Kemarin ada 3 ya. Yang sudah dibahas biasanya 2. Agenda 1 yang sudah lewat. Yang 1 nanti dibahas di pertemuan. Agenda 2, mata pelajarannya ada
7. Nah, ada 7 itu. Oke. Jadi saya koreksi, agenda 2 namanya nilai-nilai dasar ASN. Agenda kita ada 4. Agenda 1, 2, 3, 4. Itu kelompok mata pelajaran. Agenda 1 ada 3 mata pelajaran, agenda 2 ada 7 mata pelajaran, agenda 3 nanti ada 2 mata pelajaran, dan agenda 4 ada 1 mata pelajaran. Untuk agenda 2 ada 7 mata pelajaran. Sekarang silakan diketik lagi kalau begitu. 7 itu apa semua? Ada 1, apa 2, apa 3, apa 4, apa 5, apa 6, apa, dan seterusnya. Sampai 7. Ayo. Ayo pelan-pelan saja, saya berikan waktu, jangan di-enter dulu. Berorientasi pelayanan itu apa ya, salah satu aja dia, salah satu. Oke, jangan diantar dulu. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua diketik dulu, nanti enternya tunggu apa-apa saya. Ada 7 mata pelajaran pada agenda 2. Ayo, ini harusnya buka MOC itu kalau buka kembali, review kembali. Saya kesempatan pertama saya gunakan untuk mereview MOOC. Saya nggak akan mengajarkan semua, nggak cukup waktu kalau mengajarkan. Hanya 2 jam pelajaran membahas 7 mata pelajaran, nggak mungkin. Satu mata pelajaran modulnya ada yang 100 lebih. Wah, udah enak duluan saya lihat modul itu. Ya, masih asik mengetik. Oke, sudah. Silakan enter sekarang. Sudah. Bagus. Oke, saya lihat. Nah, jadi sebetulnya itu ya, intinya itu berakhlak itu adalah singkatan dari mata pelajaran yang ada di agenda 2. Tapi nanti tolong nulis berakhlaknya, karena ini adalah merupakan singkatan. Nah, bagaimana teknik atau yang benar menulis singkatan? Kan huruf besar ya. Jadi kalau nanti kita menulis berakhlak adalah singkatan dari ber hingga B-nya besar, ER-nya kecil, itu adalah berorientasi pelayanan yang pertama, betul. Yang kedua, A-nya akuntabel. Kemudian K-nya itulah kompeten, H-nya akhlaknya hanya harmonis, kemudian 5 loyal, ke-6 adaptif, dan ke-7 kolaboratif. Dan mata pelatihan itulah yang termasuk juga yang sudah sekaligus nilai dasar dari ASN itu. Nah, itu ceritanya ya. Jadi kalau ditanya, apa nilai dasar ASN yang harus kita terapkan selama kita jadi ASN? Dia berakhlak itu singkatannya. Tapi jangan bilang nilai dasarnya berakhlak, nanti berkonotasi sama dengan berakhlak yang arti kalau bahasa Indonesia berawalan ber itu kan memiliki akhlak jadinya ya. Nah, tolong Anda harus bisa bedakan antara berakhlak yang merupakan akronim dari nilai dasar dan berakhlak yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah memiliki akhlak. Nah, itu ya. Nah, jadi Anda harus punya mindset yang berbeda mengartikan berakhlak. Berakhlak yang dimaksud di nilai dasar adalah berakhlak yang merupakan akronim. Yang kalau dipanjangkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itulah nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar artinya adalah mindset seseorang pada saat melakukan pekerjaan, melakukan tugas jabatan kita sebagai seorang PNS. Karena PNS adalah salah satu dari ASN. Jadi baik PNS maupun P3K, semua, bukan hanya calon saja, semua. Sejak tahun 2021 sudah dirilis, sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa nilai dasarnya untuk ASN itu adalah disingkat berakhlak. Dengan demikian, maka sejak dikeluarkannya peraturan Presiden itu, maka nilai organisasi yang dulu diminta untuk membuat nilai-nilai organisasi, sekarang tidak berlaku lagi semuanya, dan diganti menjadi sama semua di kantor manapun, karena di kantor itu yang mengerjakan juga ASN,
maka nilai dasarnya menjadi berakhlak akronimnya. Itu ya. Jadi kalau dulu ini kita bicara kisahnya. Beberapa tahun, 10 tahun yang lalu itu ada perintah bahwa setiap OPD harus membuat namanya visi misi yang merupakan arah dan program dari kantor itu untuk apa yang mau dicapai ke depannya. Visi adalah angan-angan yang dalam jangka panjang, misi adalah tahapan-tahapan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan umum jangka panjang itu. Setiap kantor. Beberapa tahun yang lalu keluarlah peraturan dari Menpan Kemendagri bahwa visi misi hanya dikeluarkan oleh pejabat publik di tempat itu saja. Artinya kalau pejabat publik di provinsi ini pejabat publiknya, pimpinan pejabat publiknya adalah gubernur. Di kabupaten adalah bupati, di wali kota Palu adalah wali kota. Yang punya visi misi hanya gubernur, bupati, wali kota. Tergantung pada pejabat kebijakan tertingginya siapa. Di tingkat nasional berarti hanya presiden. Menteri nggak punya lagi visi misi, dia hanya diminta untuk membuat nilai organisasi dalam rangka mewujudkan salah satu misi dari pejabat kebijakan publik yang tertinggi tadi. Jadi kalau kita di provinsi, ini kita teman-teman di level provinsi tugasnya, berarti organisasi saudara, tempat tinggal saudara itu menjalankan salah satu atau salah dua beberapa misi, biasanya satu yang umum itu, tapi kadang juga ada yang lebih, salah satu misi dari kepala daerah. Sehingga karena kita hanya menjalankan misi, maka nggak perlu lagi membuat visi misi lagi. Kalau dulu visi presiden punya visi misi. Nah, salah satu misi presiden itu jadi visi gubernur. Visi gubernur dijabarkan dengan langkahnya dengan misi lagi. Salah satu misi gubernur menjadi visi dari OPD atau kantor dinas. Nah, kemudian untuk mencapai misi itu maka ada langkahnya yang disebut misi lagi. Salah satu misi dari kepala dinas dijabarkan menjadi visi dari kepala bidang atau kepala UPT di level provinsi. Begitu seterusnya ke bawah. Dulu itu sudah tidak berlaku sekarang. Kemudian diganti dengan untuk menjabarkan salah satu misi dari kepala daerah, OPD membuat nilai organisasi. Tahun lalu, tahun 2021, keluar Perpres tentang nilai berakhlak ini, nilai ASN berakhlak ini, maka nilai organisasi juga dengan status, dengan keluarkannya peraturan itu, maka nilai organisasi diganti semua seragam se-Indonesia, namanya sekarang berakhlak akronimnya. Itu ya, sehingga besok mulai hari ini, besok-besok lagi, jangan ada yang menulis di naskah visi misi OPD. Jangan ada. Saya sudah ingatkan dari sekarang. Ya. Karena sudah tidak berlaku lagi. Kalau Anda buka contoh laporan yang sebelumnya, masih ada itu. Nggak salah yang dulu seperti itu. Karena dulu memang kebijakannya seperti itu. Sekarang diganti. Tidak seperti itu lagi. Jadi tolong kalau ngopi, kalau membaca laporan terdahulu, jangan copy paste. Utuh, dicerna dulu. Nah, mikir, calon dong bilang, dipikir dulu. Jangan langsung telan saja apa yang didapat. Kenapa? Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap dekade, kebijakan dari pemerintah itu berubah. Sangat dinamis sekarang. Nah, ini yang menuntut akhirnya muncullah salah satu mata pelatihan di agenda 3 nanti yang belum pernah ada di sebelumnya. Yang nanti akan dibahas namanya Smart ASN. Smart, kita harus smart, harus cerdas, bukan cuma pintar. Pintar dengan cerdas itu beda. Yang penting jangan terlalu cerdik. Kalau cerdik nanti konotasinya sudah akal-akalan, cerdik itu. Tapi kita smart yang kita butuhkan, cerdas. Jadi mensiasati keadaan, kondisi global yang lingkungan global yang selalu berubah terus, sekarang itu dinamis sekali. Nah, kita harus bisa mensiasati itu dengan cerdas. Nah, itu salah satunya ya. Jadi tolong adik-adik nanti yang golongan 2 maupun golongan 3, kita harus cerdas di dalam mensiasati perubahan kebijakan tadi. Kita tidak ada lagi visi misi OPD, tapi OPD sekarang bukan juga membuat nilai, karena nilainya sudah ditetapkan. Semua sama, berakhlak semua. Nah, yang itu adalah akronim dari itu tadi. Nah, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Nah,
Di modul itu setiap nilai atau setiap mata pelajaran sama sekarang. Nilai dan mata pelajarannya sama di agenda 2. Di sekarang ini yang berada di agenda 2. Setiap mata pelajaran atau setiap nilai dasar ASN masing-masing hanya 3 panduan perilaku. Ya, hanya 3 panduan perilaku. Nah, masing-masing setiap panduan perilaku itulah yang harus Anda kerjakan pada saat Anda melaksanakan tugas nanti. Harus Anda kerjakan. Berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena setiap PSN, setiap ASN pasti kerjaannya, tugasnya adalah melakukan pelayanan publik. Coba silakan dianalisis. Nggak ada sekarang ini nggak ada jabatan yang tidak melakukan pelayanan terhadap publik. Maka prinsip yang harus dipegang pada saat kita melakukan pelayanan terhadap publik adalah berorientasi pelayanan. Itu yang pertama dipegang. Di modul ada 3 panduan perilaku. Nah, sekali lagi, tolong diketik 3 panduan perilaku yang ada di berorientasi pelayanan. Nah, apa ya perilaku yang harus saya laksanakan kalau saya bisa dianggap mencerminkan bahwa saya orang yang menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Banyak sumber itu kalau ada buka di mana-mana sudah banyak 3 panduan perilaku itu ya. Cuma kalau saya tidak paksa begini kan nanti nggak ada baca, nggak ada resapi nanti ya. Ayo. 3 panduan perilaku yang ada pada berorientasi pelayanan. Oke, sudah? Nah, ini agak panjang kayaknya. Ada pertama harus apa, Anda harus apa, kedua harus apa, begitu ya. Nah. Sudah selesai diketik? Jadi tolong tuliskan 3 panduan perilaku untuk bisa menggambarkan bahwa saudara semua di dalam bekerja sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena tugas setiap ASN sekarang adalah pasti melakukan pelayanan terhadap publik. Perawat pasti dia melakukan berhadapan langsung dengan publik. Sehingga kalau berhadapan dengan publik, saya harus berperilaku ini. Itu ceritanya itu. Nah, oke, sudah? Silakan enter, Pak. Sudah. Wah, nah, sudah dapat semua ini rupanya. Mulai dapat. Ini sekaligus toh ini bagi yang belum membuka kan supaya nyari-nyari. Terserah dapatnya dari mana. Yang penting ini yang menjadi. Oke. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang baru 1. 3 loh saya minta tadi. Ayo. Oke. Baik. Bagi yang belum lengkap silahkan sambil baca chat dari temannya supaya Anda mereview. Jadi kita harus lengkap. Panduan perilakunya ada 3. Apa itu? Yang pertama, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena masyarakatlah yang menjadi penerima layanan kita. Jadi apa yang dibutuhkan kita harus paham. Orang sakit datang ke rumah sakit, yang diinginkan kira apa? Ayo, silakan ngomong ini, jangan di chat kok. Yang ini saya tanya salah satu ini orang kesehatan semua ini. Saya yang ada suaranya, ayo. Apa kira-kira orang yang sakit datang ke rumah sakit atau ke vaskes, ke puskesmas, ke tempat pelayanan orang sakit lah. Kira-kira apa yang diinginkan? Tujuan utama dia. Ya. Izin Pak saya menjawab. Ya. Nah, silakan. Biasa yang diharapkan ketika kita datang ke rumah sakit adalah pelayanan yang cepat oleh petugas, kemudian keramahan. Biasanya mereka sudah penuh banyak masalah dan terus sampai di rumah sakit pelayannya tidak ramah. Nah, jadi yang kita harapkan adalah keramahan, kemudian menjawab dengan baik. Itu, Pak. Oke, ya itu jadi kalau yang orang sakit pasti yang ada namanya nanti kebutuhan core itu kebutuhan utama. Core pelayanannya adalah bagaimana orang pertama pasti cepat sehat. Itu. Sehingga yang kita perlu
utamakan adalah alat-alat untuk melayani orang sehat. Itu yang utama dulu, yang menjadi core, yang utama lagi, nilai yang utama. Orang datang ke sana itu pasti semua pengen cepat sehat. Nah, kadang-kadang untuk sehat itu tidak hanya alat tetapi psikologis juga. Makanya tadi kita harus paham betul ini kebutuhannya, apa yang utama dan apa faktor penunjangnya, itu maksudnya ya kalau kita berorientasi pelayanan. Sehingga memahami kebutuhan masyarakat itu kita harus tahu persis. Orang datang itu butuh cuma disenyumi saja ataukah butuh dilayani kesehatannya? Ya, penunjangnya nanti ya itu tadi Susan, butuh keramahan itu penunjang. Nilai kedua. Tapi core value-nya, nilai utamanya, kebutuhan utamanya sebenarnya adalah dia pengen sehat. Nah, karena dia pengen sehat, maka bukan hanya senyum-senyum saja kalau ketemu dengan orang yang sakit, datang ke rumah sakit. Betul, senyum itu kaitannya dengan perilaku kita. Perilaku kita, ya itu senyum. Karena kita menerapkan berorientasi pelayanan, salah satunya ada itu tadi, ramah, itu bisa. Jadi ramah, tapi bukan cuma satu ramah itu salah satu saja. Karena dia butuh cepat sehat, maka kita juga bukan hanya ramah, tapi cekatan juga. Nah, cekatan katanya termasuk cekatan dalam menggunakan peralatan. Nah, nanti ada hubungannya dengan nilai yang lain lagi, nih, syaratnya lagi nanti. Jadi cekatan itu berarti orang yang cekatan itu identik dengan menerapkan nilai yang berikutnya lagi soalnya nanti. Nah, jadi kita harus paham dulu apa yang ingin dia harapkan dia datang. Yang utama pasti pengen sehat. Sehingga jangan sampai kebutuhan dasar untuk menjadi sehat di Vaskes itu tidak tersedia. Kedua, dia butuh layanan yang bagus. Makanya untuk mendapatkan layanan bagus, maka perilaku orang yang melayaninya itu menjadi pada yang perilaku yang kedua. Yaitu yang kedua itu ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Nah, ini langkah perilaku orangnya. Ya. Dan yang ketiga, kita tidak cukup seperti itu. Kenapa tidak cukup? Kenapa dinilai berorientasi pelayanan ditambahkan satu lagi, yaitu melakukan perbaikan yang tiada henti. Nah, kenapa melakukan perbaikan tiada henti kok kategorinya masuk di berorientasi pelayanan sekarang? Nih, siapa yang bisa membantu saya menjelaskan? Satu orang saja yang raise hand dulu supaya saya bisa lihat langsung. Nah, kenapa perilaku yang ketiga melakukan perbaikan itu bagian daripada kita berorientasi pelayanan? Oke, silahkan Rizky yang raise hand. Ya, izin Pak. Alasan kenapa kita harus melakukan perbaikan tanpa henti, sebab perkembangan zaman terus berubah, Pak. Diiringi dengan fungsi ASN. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Pak, agar memaksimalkan apa yang dalam melakukan pelayanan, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ya, itu dasar utamanya. Kenapa? Undang-undang nomor berapa ya? Peraturan pemerintah atau undang-undang tentang pelayanan publik. Kita di dalam melakukan pelayanan publik tujuannya harus memuaskan pelanggan. Apa indikator pelanggan puas? Selama ini semua unsur pelayanan kebetulan ini. Yang orang di kesehatan ini semuanya pasti unsur pelayanan. Tandanya, indikator tandanya. Apa tanda yang Anda tangkap bahwa mereka itu puas dengan layanan kita? Selama ini apa yang Anda pahami? Oh, mereka puas dengan layanan kita. Apa itu? Kan kita tadi nomor satu harus tahu kebutuhannya dia. Dia kebutuhan utamanya adalah sembuh. Tapi berikutnya juga si Susan, dia butuh juga mendapatkan perilaku, mendapatkan tanggapan perilaku yang ramah yang tadi. Ya, itu harapannya. Terus dia senang dengan apa yang kita ini. Anda bisa lihat nggak kira-kira itu? Sudah bekerja berapa lama sih kita selama ini sudah mempraktekkan profesi kita berapa lama? Kan sudah lama toh. Sebelum di PNS kan pasti sudah kerja Anda. Nah, ada yang raise hand membantu menjelaskan? Nah, apa tandanya bahwa orang yang habis menerima layanan kita itu mereka puas?
selama ini belum pernah melakukan pelayanan. Coba pikir, jangan nggak usah baca menurut pendapat Anda, wah orang datang saya itu dia kelihatannya dia senang. Kenapa Anda berasumsi bahwa dia senang, dia puas? Dari apanya Anda melihat? Oke, ya. Zainun, silakan ya. Izin jawab, Pak. Ya. Selama melakukan pelayanan, respon puas dari pasien yaitu dengan respon dari pasien tersebut. Misalnya dengan ucapan terima kasih atau dari mimik wajah, ekspresi, menandakan kebahagiaan. Ya. Seperti itu, Pak. Ucapan terima kasih. Ya. Dan jadi perilaku kalau ya. dari pasien, dari rautnya dia Anda bisa tahu ya. Kalau dari pelayanan kalau keperawatan, Pak, dengan kita memberi pelayanan pengobatan dan mengatasi masalah yang dia rasakan bisa masuk dengan nyeri, bisa diatasi dengan pelayanan kita dan rasa nyerinya hilang, dia bisa menandakan respon yang baik. Ya, Pak. Kasih. Ya, oke, terima kasih ya Zainun ya. Bagus. Jadi kita bisa lihat dari tadi dari bahasa tubuhnya bisa lihat sebetulnya itu dia puas nggak. Jangan puas mendengar dengan ucapan terima kasih. Terima kasih itu kalau diiringi dengan bahasa tubuh yang jutek itu belum tentu dia puas loh. Kata-katanya iya, kata-katanya makasih, tapi ngomongnya itu enggak dengan beda ya, dengan apa ya namanya bahasa tubuh itu apa? Apa ya gestur ya namanya kalau di komunikasi ya, gesturnya itu kan ya, gestur, senyum Pak. Ya gestur ya kalau itu bahasa. Jadi sama dengan loh, orang tulus nggak dia ngucap itu. Kalau orang tulus itu beda gesturnya, bahasa tubuhnya itu beda. Hanya sekedar merasa puas, ya sudah, makasih. Nah, itu belum tentu itu udah puas itu. Meskipun ucapannya juga terima kasih. Kalau tadi ya. Jadi kita jangan puas dengan jangan hanya melihat dari ucapannya saja, tapi bagaimana ucapan dan gesturnya sekali, bahasa tubuhnya seperti apa. Kira-kira kenapa sampai dia merasa puas? Nah, undang-undang menyebutkan bahwa undang-undang lagi menyebutkan bahwa standar supaya mereka puas, ya, itu standarnya adalah bagaimana kita harus bisa memenuhi yang nomor satu tadi. Apa yang dia butuhkan dulu. Itu minimal. Kembali, ya. Kita harus bisa memenuhi kebutuhannya. Dia sehat. Itu tadi, siapa itu bilang, karena dia tadi hilang sakitnya. Berarti yang dia inginkan, karena dia sakit, dia datang, dia ingin menghilangkan sakitnya. Itu yang pertama. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Kalau dikatakan kita melakukan pelayanan yang bagus atau istilahnya pelayanan yang prima. Pelayanan prima itu tidak hanya cukup sampai kepada dia memenuhi kebutuhan utamanya, tidak. Tetapi kalau bisa kita harus melampaui dari kebutuhan dia. Nah, jadi berorientasi pelayanan artinya kita tahu, kita paham kebutuhannya dia, tapi kita coba berikan melebihi dari yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan utamanya adalah datang ke rumah sakit, berarti dia ingin sehat. Maka dia akan senang kalau dia sehat. Tapi coba berikan dia, meskipun dia tidak menuntut, tambahi, kita senyum melayaninya. Bukan kebutuhan utama itu, kebutuhan sekunder ya. Primernya adalah dia sehat. Orang datang ke ruang ke pendaftaran rumah sakit. Anda tugas di mana? Di Undata semua atau di mana ini? Di rumah sakit atau di puskesmas? Ya. Izin Pak, Undata. Banyak di Undata toh? Coba dilihat di Undata itu orang meregistrasi itu apa yang diinginkan yang utama. Pada saat registrasi loh, belum ketemu dokter, registrasi pendaftaran. Kira-kira apa yang kalau kaitannya dengan kita memahami kebutuhan? Subur ya, subur. Ardita apa kira-kira? Nah. Ya Pak, izin menjawab, kalau di pendaftaran biasanya inginnya suasana yang nyaman sama pelayanan yang cepat dan ramah. Oke, nyaman itu nomor 2. Yang ingin itu pasti cepat. Dia tidak mau menunggu. Tapi di situ bukan hanya, jadi jangan terbalik ya. Di dalam kita melayani pelanggan, nanti jangan salah kebutuhan sekunder yang diutamakan, primernya malah nggak dipenuhi. Ke core layanannya itu harus tahu kita. Orang datang ke puskesmas karena sakit dalam puskesmas, maka tujuan utama dia adalah sehat.
orang mendaftar, maka tujuan utamanya adalah mendaftar dengan cepat. Itu yang menjadi kebutuhan utama. Kalau dia dilayani dengan cepat, kursi yang disiapkan itu nggak penting bagi dia. Karena tujuan utamanya adalah cepat. Tapi karena kita nggak bisa melayani dengan sehat, untuk menutupinya, siapkan tempat duduk, siapkan ruangan yang nyaman. Itu bonus tambahan. Jadi kita memberikan layanan melampaui dari kebutuhan utamanya. Ya. Bahkan sekarang bukan cuma tempat duduk di ruang tunggu, siapkan toilet, siapkan lagi televisi, siapkan lagi bacaan supaya nggak jenuh. Itu bukan kebutuhan dia. Dia mendaftar tujuannya yang utama adalah bagaimana dia cepat mendaftar. Itu yang utama. Jadi orang sakit, apalagi namanya di UGD, tidak ada orang di UGD itu kemudian santai-santai. Pasti nomor satu cepat. Nah, namanya gawat darurat. Itu produk utamanya yaitu kecepatan. Nah, Anda semua nanti di dalam layanan publik maka harus paham itu semua ya. Yang nomor satu, apa utamanya, kebutuhan utamanya apa? Kebutuhan primernya, baru kebutuhan sekundernya. Jangan dibalik, yang sekunder kebutuhan tambahan diutamakan karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan utama. Banyak yang melakukan seperti itu. Untuk menutupi kebutuhan utama karena dia tidak bisa melakukan dengan baik, maka kemudian diselimur ke orang Jawa di apa ya? Orang Jawa, kalau ada orang Jawa membahasa Indonesia kan diselimur, itu jadi apa itu bahasa Indonesianya? Ada nggak orang Jawa ini? Ditutupi, Pak. Ditutupi bisa juga, ditutupi, ya diselimur enggak juga ditutupi ya. Iya, mirip lah gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan yang utama ini, tapi kemudian saya alihkan perhatiannya kalau untuk saya berikan yang lain. Gitu. Nah, itu sebetulnya seperti menghilangkan rasa, seperti mengobati sakit dengan cara menghilangkan rasa sakit menurut saya. Sebetulnya dia sakit pinggang, itu penyebabnya karena apa? Penyebab sakit pinggang itu mungkin Itu, karena Pak, mungkin alternatif, Pak. Alternatif, maksudnya kalau alternatif cara lain, alternatif itu cara lain. Ya. Beda. Kalau selimur itu bukan cara lain. Kalau alternatif itu cara lain untuk tujuannya sama. Kalau ini enggak, saya nggak bisa memenuhi, misalnya orang sakit pinggang. Ibaratnya itu kalau menselimur itu cuma menutupi ya sementara saja dia. Penyebab sakit pinggang itu macam-macam. Ternyata si orang yang datang itu sakit pinggangnya karena ada batu ginjal. Tetapi kita untuk supaya dia puas, dia kan sakit pinggang. Bagaimana saya supaya pinggangnya tidak sakit? Cuma itu. Kemudian dikasih apa? Penghilang rasa sakit, asam apenamat dikasih. Kan penghilang nyeri itu ya. Oh, sementara minum iya. Ya saat itu dia sembuh. Pulang sampai di rumah sakit lagi dia karena obatnya habis reaksinya. Jadi orang kalau diselimur itu cuma dialihkan perhatian sebentar tadi, seperti itu saja. Jangan sampai seperti itu. Itu artinya apa? Kita nggak bisa menemukan kebutuhan utamanya dia apa. Sehingga nanti di dalam kita melakukan tindakan ini, kembali ke agenda 1, kita harus tahu kebutuhan utamanya itu harus dianalisis. Menggunakan alat di agenda 1. Penyebabnya itu apa? Nah, kalau ada kejadian apa, kita harus tahu penyebabnya. Sakit pinggang, penyebabnya apa? Macam-macam. Jangan cuma langsung ditindakan itu saja. Ya. Nah, jadi jangan sampai terbalik seperti itu ya. Kita harus tahu betul apa kebutuhan utamanya, kemudian penuhi kebutuhan utamanya. Kalau kita tidak mampu memenuhi, maka yuk diganti dengan atau ditutupi dengan yang lainnya boleh. Tapi diselimur tadi kalau kita itu dialihkan perhatiannya sementara ya, supaya dia lupa bahwa kebutuhan utamanya belum terpenuhi dengan cepat. Nah, tuh. Oke, jadi ada 3 panduan perilaku. Tolong ketiga panduan perilaku ini yang harus kita hafalkan. Apa tadi? Pertama, memahami kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan pelanggan kita. Kemudian perilaku kita harus ramah, cekatan. Terutama itu ramah, cekatan. Ramah itu kaitannya dengan gestur kita, bukan karena senyumnya saja. Senyum tapi nggak ngadep orangnya percuma. Apalagi senyum-senyum sendiri. Nggak ada gunanya itu di pelayanannya. Nah, karena senyum itu yang baik ya, tidak terlalu lebar tapi menghadap pada siapa orangnya. Itu namanya kita memperhatikan gaya bahasa tubuh kita yang nama itu, karena bisa apa namanya dulu apa chemistry-nya terbangun ya, bisa nyambung gitu ya. Nah, ini jiwa pelayanan secara khusus sebetulnya ada undang-undangnya bagaimana perilaku pelayanan itu ada nanti. Mungkin pada saat nanti tatap muka akan bisa dipraktekkan semua karena waktunya sekarang terbatas sekali ya.
Nanti kan ada waktu tatap muka untuk beberapa perilaku-perilaku yang harus dibangun dalam kita melakukan pelayanan. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena kebutuhan manusia bertambah terus. Hari ini, ya besok dikasih lagi. Orang yang pertama datang, pertama saya dikasih bis, saya senang. Tapi besok datang lagi, kalau cuma dapat seperti itu, biasa dia. Maka kita lakukan perbaikan ya, selalu merubah sedikit. Itu juga salah satu upaya untuk kita bawa berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena setiap tahap, setiap waktu perubahan kebutuhan manusia itu ada. Hari ini lapar, pengennya paling utamanya, bukan yang rame ya, utamanya karena lapar, paling utamanya adalah pengen makan, sembarang dikasih makan mau pasti. Karena utamanya lapar, utamanya makan. Yang penting ada makanan, sembarang itu mau kasih ubi rebus kah, pisang goreng, karena lapar ya sikat semua itu. Tapi itu terpenuhi atau lapar berikutnya lagi, kemudian kasih itu lagi, mungkin sudah kok itu terus, pasti itu jawabannya. Karena ingin berubah dia, sehingga mulailah dia cari yang lain lagi, bervariasi. Itu ya, filosofinya seperti itu. Jadi orang tidak bisa kebutuhannya itu nggak tetap manusia itu. Hari ini terpenuhi, besok mau dikasih yang sama lagi, dia akan merasa kurang. Itu lagi, kembali kepada kalau katakan puas, karena untuk memuaskan pelanggan ternyata kita harus bisa memberikan yang lebih dari yang dia harapkan. Minimal sama yang diharapkan, minimal. Tapi supaya prima, terus melebihi dari yang diharapkan. Oke, 3 perilaku dasar yang harus Anda ingat-ingat, Anda hafalkan, bahkan kalau perlu nanti di dalam kita menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Oke. Nah, untuk nilai yang kedua adalah akuntabel. Begitu juga, akuntabel itu juga ada panduan perilakunya 3 lagi ya. Coba silakan cari 3 panduan perilaku itu lagi yang masuk akuntabel. Oke, ayo silakan dicari, kemudian kalau sudah dapat ketik dulu, tapi jangan diantar. Tiga panduan perilaku akuntabel. Akuntabel itu sama di materi yang dulu juga ada, tapi namanya bukan akuntabel, tapi isinya itu sama dengan mata pelatihan sebelum kurikulum sebelum ini. Isinya sama. Itu juga perilaku yang arahnya pada yang sama dengan yang dibahas di akuntabel yang sekarang. Nah, kebetulan kalau mata pelatihan yang dulu sebelum namanya akuntabel, itu saya sebagai pengampunya, sehingga saya kuasai betul materi yang disebut dengan akuntabel yang sekarang, yang dulu namanya bukan akuntabel. Oke, sudah, silakan enter kalau sudah. Baru satu nih, subur yang sudah. Sudah. Yang lainnya. Belum ketemu yang lainnya? Kamu namamu subur. Orang dari mana subur? Orang tuamu? Ini Pak, dari Bali Pak. Bali? Oh, tak kira orang Jawa. Kok nggak ada nengah putu madenya? Ada ya aslinya? Ini di daftar nama cuma Subur Ardita. Oke. Baik, terima kasih sudah ada. Oke, bagi yang lain yang belum dapat, silakan baca dulu kalau begitu. Nah, itu. Bagi yang belum dapat atau belum tepat, silakan baca yang sudah punya Subur. Ada 3 tadi, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, kemudian menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan berintegritas. Nah, kemudian pasti enter sama yang lain, lari-lari yang saya baca. Menggunakan kekayaan dan BMN barang milik negara, BMN. Nah, ini supaya cepat, ini BMN barang milik negara, Taufik ini.
Nah, secara efektif tidak menyalahgunakan jabatan, betul, melaksanakan tugas saya, intinya itu. Oke, silakan nanti kalimat resminya di rumusan kalimatnya nanti beda-beda tapi artinya hampir sama. Ini melaksanakan tugas tanggung jawab Jerman, melaksanakan kekayaan negara dan tidak menyalahgunakan wewenang ya. Nah, intinya sebetulnya dari ketiga ini kita sebagai ASN nanti sebagai PNS maka tidak boleh korupsi, intinya itu. Korupsi itu lingkupnya ada 2. Jadi kalau di sini pertama tidak menyalahgunakan wewenang, yang kedua tidak mengambil kekayaan negara. Menyalahgunakan wewenang itu belum tentu mengambil kekayaan negara, tapi dia menguntungkan orang lain. Bukan dia yang ngambil, tapi orang lain. Akibat kebijakan kewenangannya dia, akhirnya orang lain yang mengambil kekayaan negara, ya bukan dia. Itu pun bisa dikatakan korupsi. Nah, untuk itu maka perilakunya yang utama ya, Anda harus bisa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Itu perilaku dasar yang harus Anda miliki. Nah, itu kaitannya nanti dengan bagaimana memanfaatkan menggunakan kekayaan negara. Kekayaan itu ada barang, ada uang, ada berwujud, tidak berwujud. Kalau kita bicara kekayaan negara, di Permendagri nomor 19 tahun 2016 kalau nggak salah, itu tentang jenis-jenis kekayaan negara, itu diatur di situ. Kemudian bukan cuma mengambil saja, tapi termasuk kalau Anda diberi tugas, diberi wewenang, maka tidak menyalahgunakan. Anda tidak menyalahgunakan. Itulah panduan perilaku akuntabel. Oke, sekarang mari kita kupas contoh-contohnya. Jadi, melaksanakan tugas dengan jujur, contoh real di lapangan orang tidak jujur itu gimana kira-kira dalam kaitannya melaksanakan tugas? Tolong saya diberi satu saja kasus. Ini Pak, gratifikasi Pak. Gratifikasi itu memberikan, kok jujur toh, itu bukan jujur namanya. Gratifikasi itu justru orang jujur. Tapi gratifikasi dilarang. Oke, kurang tepat. Kalau yang jujur, berikan contoh lagi ayo. Siapa yang punya contoh lagi yang kita melakukan pekerjaan yang jujur kaitannya dengan akuntabilitas? Kaitannya dengan akuntabilitas, akuntabel. Ya. Jujur. Gratifikasi itu salah, bukan sesuatu yang benar. Yang saya tanyakan perilaku yang jujur. Gratifikasi justru yang tidak boleh. Maksudnya menolak gratifikasi, Pak. Oh, menolak gratifikasi, jujur dia menolak gratifikasi. Ya, menolak. Ya, kalau menolak bisa juga ya. Tapi alasannya apa? Kejujurannya di alasan itu. Kalau misalnya dia menolak, kenapa? Saya sudah dibayar. Karena saya ke sini sudah ada honor saya, maka saya tidak terima lagi tambahnya. Gratifikasi itu beda dengan suap, beda dengan pemerasan, beda lagi. Pak Wahyu, Muhammad Wahyu, Naresen, apa ada yang mau sampaikan? Contoh perilaku yang jujur. Contoh perilaku yang jujur itu biasa dalam penggunaan anggaran, dalam pelaporan kita biasa menambahkan sesuatu yang tidak perlu ditambahkan, tapi kita tambahkan dalam penggunaan anggaran itu. Jadi harusnya seperti itu, Pak. Jujur itu sebetulnya artinya apa toh? Orang jujur tuh kan ngomong apa adanya toh, berbuat atau membuat laporan apa adanya, sesuai SOP ya, betul, sesuai dengan kenyataan lah. Kalau saya itu ya gampangnya. Ya, Wahyu tadi ngambil contoh dia penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran digunakan untuk apa? Untuk belanja, untuk beli kan. Suruh beli kertas. Kalau orang yang melakukan tugas dengan jujur, maka kalau harga kertas di toko itu satu rem, misalnya berapa satu rem? 50.000. Kalau namanya Anda melaksanakan dengan jujur, maka kwitansinya ditulis berapa? Sesuai harga, Pak. Sesuai harga. Kalau Anda disuruh beli 10 rem, ya di kwitansi harusnya ya tulislah sesuai dengan yang dibeli 10 rem. Itu aja sederhananya. Sesuai dengan kenyataan. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan dalam membuat laporan, berarti Anda tidak bekerja dengan jujur.
suruh ke Jakarta. Ke Jakarta ngapain? Konsultasi. Berapa lama? Oh, paketnya kalau ke Jakarta itu 3 hari. Padahal 1 jam aja udah selesai. Terus buat laporannya tetap 3 hari. Sebetulnya bagian tidak jujur kan sebetulnya. Tapi aneh kita nanti kalau tidak membuat seperti itu. Bahkan saya pernah tidak dibayari jalan ke Makassar karena dulu ada, mungkin saking jujurnya saya atau gimana ya. Dulu kan ada pesawat yang Lion yang berangkat pagi dari Palu ke Makassar. Sehingga saya pagi berangkat, sampai saya rapat 1 hari, sorenya selesai, saya langsung pulang yang jam 7 malam dari Makassar sampai di Palu jam 9 malam. Nah, 1 hari yang sama saya pulang balik. SPJ saya kasih, wah dimarah-marah sama bendahara saya waktu itu, tapi di tempat lain. Pak, jangan begini Pak, kenapa? Ini serapannya nanti kurang. Loh, saya nguntungkan pemerintah kok saya dimarah-marah. Saya bukan masalah, saya nggak dibayari, nggak apa-apa. Yang penting tiketku pulang balik ganti. Iya diganti bisa, tapi kan ini nanti serapan anggarannya harusnya ke Makassar dikasih. Katanya ternyata dikasih 3 hari lumsum. 1 hari sebelum pelaksanaan, 1 hari selama pelaksanaan, 1 hari setelah pelaksanaan. Tapi karena saya tidak datang satu hari sebelumnya dan pulang setelah 1 hari setelahnya, maka saya nggak dapat uang lumsum itu. Bukan itu saya harapkan. Saya ingin efisien soalnya. Tapi ternyata salah yang seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang kita jujur, tetapi lingkungan kita tidak menerima kejujuran itu. Ini tantangan terbesar dalam akuntabilitas. Kalau Anda memang punya perilaku yang kaitannya dengan saya ingin jadi orang yang akuntabel, sangat berat. Tapi yakinlah bahwa kalau kita jujur, suatu saat nanti akan memetik hasilnya. Karena itu kebetulan lingkungan Anda yang tidak sepakat dengan kita akan membangun sebuah akuntabilitas. Dan siap-siaplah kalau seperti itu, maka akan berhadapan dengan pihak lain yang akan mengaudit pasti. Ya. Contoh, Anda jalan seharinya benar-benar tiketnya kan 1 hari ya, nggak salah sebenarnya kita. Tapi kalau Anda minta lumsumnya 3 hari saya terima, ya salah. Saya waktu itu dimarahkan, dianggap nanti anggarannya jadi apa namanya, saving apa dulu kok bukan saving, apa sisa anggaran itu nggak habis itu lah. Jadi dikembalikan itu kan nanti tahun berikutnya lagi kita nggak dikasih segitu itu alasannya. Tapi saya waktu itu hanya efisiensi waktu aja. Kalau ada yang bisa cepat, kenapa kita berlambat? Saya harus duduk di sana nongkrong percuma lah. Itu lingkungan yang akan Anda hadapi kalau Anda menerapkan salah satu nilai dasar yang disebut dengan akuntabel. Karena arahnya akuntabel adalah bagaimana kita tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak menyalahgunakan penggunaan kekayaan negara. Yang kekayaan itu ada uang, ada barang. Barang ada berwujud, ada tidak berwujud. Ada barang nggak berwujud itu barang apa sih? Adakah kekayaan nggak berwujud? Nah, ya, ini coba silakan di Permendagri tentang kekayaan negara, kekayaan daerah terutama, itu ada barang tidak berwujud. Nah, kalau Anda punya laptop, ada yang itu kan bisa beroperasi laptop itu karena didukung oleh apa? Ada 2 perangkat utama di laptop itu, namanya hardware dan software. Nah, jadi yang hardware adalah yang ada wujudnya. Tapi kalau saya tanya bagaimana bentuknya software, Anda bisa menggambarkan nggak bentuknya? Software itu sepertinya bentuknya bulat di sisi kiri, kan nggak bisa juga, no? Nah, jadi salah satu contoh software itulah salah satunya yang namanya barang tidak berwujud. Jadi nggak ada wujudnya, tetapi bisa mendukung pekerjaan kita. Nah, kalau saya ibaratkan seperti itu. Jadi sistem aplikasi, software itu salah satu contoh. Tapi ada juga hak kekayaan intelektual, itu juga barang tidak berwujud. Nah, giro tabungan itu sebetulnya bentuk lain daripada kekayaan berupa uang, masih berwujud itu. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi di barang, bukan uang. Barang tidak berwujud. Jadi kalau siapa ini kita mengatakan bahwa ada giro atau tabungan saham itu termasuk uang, bukan kelompok barang. Kekayaan berupa uang.
Yang tidak berwujud itu bukan di uang. Kalau uang nih ya catatan e-money itu nggak wujud. E-money kertasnya ada, tapi kan sebenarnya kekayaan uang itu nggak dikelompokkan kepada wujud dengan tidak berwujud, tidak kalau uang. Yang hanya dikelompokkan kepada adalah barang. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menyalahgunakan software itu atau hak cipta yang sudah dimiliki, dipatenkan di Haki, itu milik pemerintah, itu juga dikatakan kita tidak menggunakan kekayaan dengan benar. Orang yang seperti itu dikategorikan tidak akuntabel. Ya. Apa kewenangan dari seorang para medis ya istilahnya, kesehatan yang bisa mengarah kepada tuntutan korupsi, menyalahgunakan wewenang, kira-kira apa ya? Kewenangan yang bisa mengarah ke situ. Bisa dikasih contoh nggak? Kalau kepala dinas kan memberikan kemudahan kepada salah satu kontraktor, misalnya itu kewenangan dia, gara-gara dia mempengaruhi, kemudian dia menyerahkan pekerjaan, itu bisa bukan menguntungkan si anu, tetapi dia Taufik menyebutkan mendahulukan pelayanan bagi keluarga, itu mungkin lebih dekatnya ke pelayanan publik, situ arahnya, bukan ke akuntabel kalau seperti itu. Kalau si Susan apa? Izin Pak, kalau menurut saya menyalahgunakan kewenangan jabatan, mungkin kalau di bagian keperawatan khususnya, kalau ketika kita sudah menjadi atasan seperti kepala ruangan atau penanggung jawab tim, kita bisa menyuruh adik-adik kita saja yang ada PK-nya di bawah kita untuk kamu saja yang lebih banyak bekerja, kita mengerjakan yang lain begitu Pak. Lain. Kalau dia sebagai kepala membagi tugas, mungkin itu bagian dari manajemen, nggak apa-apa. Sepanjang dia tidak memanfaatkan pekerjaan kita, pekerjaan stafnya untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu bisa juga sih. Apa ya contoh yang real untuk kesehatan ya? Kalau kepala dinas gampang itu, memberikan proyek kepada salah satu kontraktor itu salah. Secara kewenangan dia salah karena ada mekanisme yang harus bangun seperti itu. Tapi kalau kesehatan apa ya? Atau mungkin memang ruang untuk penyalahgunaan wewenang di kita. Kalau di guru saya contohkan begini, di guru. Guru kewenangannya adalah memberi nilai. Nah, memberi nilai kepada siswanya. Kemudian dia akhirnya tidak memberi nilai. Dia ada siswa yang sebetulnya itu nilainya jelek. Tapi karena sesuatu dia pernah mendapatkan apa dari orang tuanya siswa itu, kemudian akhirnya dia sudahlah kamu nggak usah ujian lagi, langsung nilainya dirubah. Itu salah satu contohnya kalau di guru seperti itu. Kalau di perawat ada nggak yang seperti mirip-mirip guru seperti itu? Ini katanya dengan kewenangan guru. Kewenangan guru adalah memberikan nilai kepada muridnya. Tapi dia harusnya yang diberi nilai bagus adalah kalau muridnya itu bisa menyelesaikan tugas, mengerjakan ujian dengan baik. Tapi ternyata karena dia dipengaruhi oleh pemberian, yang mungkin tadi ada yang bilang gratifikasi tadi, itu akhirnya mempengaruhi dia untuk menyalahgunakan kewenangannya tadi. Tidak harus ujian, nggak apa-apa, bisa langsung dikasih nilai bagus. Nah, itu contohnya penyalahgunaan wewenang. Oke, Taufik menulis memberikan kemudahan kepada orang yang dikenal atau ya kemudahan. Kalau kemudahan ya bisa sebetulnya masuk juga itu. Kemudahan itu boleh juga dikatakan. Triana apa yang contohnya Triana? Izin Pak, saya Triana dari Rumah Sakit Madani. Mungkin kalau di rumah sakit, misalnya di pelayanan, dia mempunyai keluarga yang datang berobat. Terus, soalnya pasien sudah banyak mengantri, tapi dia mendahulukan keluarganya, sedangkan pasien yang lain sudah mengantri. Begitu. Oh, mendahulukan. Ya, misalnya atau di IGD ada pasien yang datang, tapi dia mendahulukan keluarganya. Efek dari mendahulukan. Kalau dia mendahulukan mungkin enggak sampai ke kewenangan. Tapi kalau harusnya dia BPJS-nya kelas 3, kemudian karena saya kenal saya pindah ke kelas 1. Iya, iya bisa. Mungkin itu yang mungkin yang jadi penyalahgunaan wewenang. Nah, dia. Ada juga seperti itu Pak kasusnya. Ya, kalau yang itu mungkin masuk. Tapi kalau hanya mendahulukan nanti kaitannya dengan berorientasi pelayanan dia, bukan ke akuntabilitas. Kalau hanya mendahulukan, karena efek kepada kerugian negaranya enggak ada.
Tapi kalau yang penyalahgunakan yang berefek pada kerugian kekayaan negara, itu baru masuk ke akuntabilitas. Itu kira-kira. Nah, jadi contohnya tadi, harusnya ini keluarga ini yang masuk ini harusnya dapat kelas 3 BPJS-nya. Tapi dia kemudian, mumpung saya jadi tugas itu, kelas 1 juga lagi kosong, udah sana aja mumpung belum ada yang nemati. Itu mungkin kayaknya ya. Ya. Itu yang lebih. Karena harusnya di kelas 1 kan bayarnya lebih. Nariknya kan lebih dia. Nah, sehingga berpotensi menghilangkan, mengurangi pendapatan negara. Mungkin ke situ yang agak pas contohnya mungkin. Ya, Di kesehatan itu. Tapi kalau hanya kita mendahulukan jadi urutan saja, itu di berorientasi pelayanan. Ya, Pak. Artinya kita berarti atau di yang lain juga ada itu membeda-bedakan apa ya nanti. Coba kita kaji lagi ya, di kegiatan yang lain lagi. Nah, itu ya contohnya. Jadi pertama itu kita di dalam kita melaksanakan tugas tadi, melaksanakan tugas dengan jujur. Jujur itu berarti kalau kita buat laporan apa adanya. Karena ketidakjujuran itulah yang berawal dari sebuah penyimpangan. Kaitannya dengan pengelolaan kekayaan negara. Pasti penyimpangan. Tentu lagi disuruh beli kertas, dibelinya 10 rem, harganya 50.000 satu rem. Dia tambah notanya jadi 15 rem. Berarti kan nggak jujur kan itu? Nggak membuat laporan sesuai dengan apa adanya kan. Itu juga berpotensi dikatakan orang itu tidak akuntabel. Yang berikutnya, menggunakan kekayaan negara berupa uang maupun barang yang tidak semestinya. Jadi nggak bertanggung jawab, misalkan dipakai sendiri dibawa pulang ke rumah. Mobil dinas itu harusnya dipakai untuk urusan dinas, tapi tidak digunakan untuk urusan dinas. Urusan dinasnya malah nggak boleh pakai mobil dinas. Nah, itu termasuk menyimpang sebetulnya itu. Karena tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya yang mengarah kepada bagaimana dia merugikan kekayaan negara tadi. Nah, itu jadi ini identik dengan korupsi. Orang tidak akuntabel itu adalah orang yang melakukan korupsi jadinya. Yang bentuk-bentuk korupsi nanti itu kalau dikelompokkan menjadi 7. Gratifikasi yang sudah disebut tadi masuk dalam salah satu bentuk korupsi. Salah satu dari 7 bentuk korupsi. Ada yang mengambil langsung merugikan negara, menyuap, memeras, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian apalagi yang terakhir gratifikasi. Kenapa gratifikasi itu disebut korupsi padahal tidak merugikan negara gratifikasi? Karena gratifikasi adalah pemberian. Contoh, Anda jadi pejabat kemudian pergi ke Jakarta dibelikan tiket. Anda diberi tiket oleh penjual obat. Nah, biasanya kan begitu ya, dokter, kemudian dia menjalankan tugas, kemudian tiketnya hotelnya dibayari sama apa itu yang biasanya perusahaan-perusahaan yang farmasi itu. Nah, itu masuk gratifikasi sebetulnya. Karena terkait dengan dia menjual obat kaitannya dengan dokter itu. Tapi yang digunakan untuk bayar hotelnya, bayar tiketnya ke dokter bukan duitnya negara, duitnya perusahaan itu. Kenapa itu kok salah dikatakan melanggar aturan? Itu contoh. Gratifikasi nggak terkait dengan keputusan. Karena si dokter juga masih tetap dia menggunakan pendekatan keputusannya teknis, pendekatan teknis yang dia kuasai, ilmu yang dia gunakan, tidak terpengaruh dengan itu pun dikategorikan gratifikasi. Dan gratifikasi pemberian hadiah itu termasuk dilarang kalau diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan. Ya, karena dikhawatirkan nanti bukan saat itu, berikutnya lagi dia merasa berutang budi. Wah, saya pernah maka akhirnya dokter tadi bisa-bisa dia akan memberikan rekomendasi untuk mengarah kepada keuntungan kepada orang yang pernah memberi itu. Itu dikhawatirkan. Dan itu pasti terjadi itu, nggak bisa dipungkiri. Coba aja itu. Nah, ini kasus kan banyak sekali. Cuma tidak kalau bicara kenapa Pak yang seperti itu nggak ditangkap? Kita bicara hukum, kalau namanya korupsi, dikatakan orang salah di negara kita harus ada buktinya, ada saksinya. Kalau tidak ada itu nggak lengkap. Buktinya mana, saksinya siapa? Siapa yang dirugikan, ada bukti. Itu hukum kita seperti itu.
Jadi kalau sesuatu yang jelas salah, karena banyak kan sering ada orang diduga korupsi, tapi kenapa nggak di sidang-sidang? Berarti itu upaya penyelesaian hukumnya terkendala dengan bukti dan saksi. Nah, karena begitu tidak ada bukti dan saksi, hakim akan tanya, orang melakukan bla bla bla, siapa saksinya? Nggak ada. Oh, terus mana buktinya? Nggak ada. Ya nggak bisa hakim membuat keputusan. Nah, itu problemnya di dalam kita menyelesaikan masalah hukum. Makanya korupsi tidak semua harus diselesaikan secara hukum, karena kalau secara hukum berarti menjadi urusan formal, harus ada bukti saksi tadi. Nah, maka korupsi akhirnya kita hanya membangun perilaku yang akuntabel tadi. Nah, kalau di mata pelatihan yang dulu sebelumnya kita bahas 1 hari, sekarang kita bahas sambil lalu saja itu. Itu akuntabel, intinya itu tadi ya, jenis-jenis korupsi nanti silakan cari sendiri di browsing di internet, banyak sekali itu. Ada 7 jenis korupsi dan definisinya seperti apa, nanti alasannya kenapa, itu ada semua itu. Silakan proaktif kita sekarang. Itu kan tuntutannya seperti itu. Oke, ketiga setelah akuntabel berarti apa? Kompeten. Oke, sudahlah. Nanti pasti sudah siap semua itu. Sekarang siapa yang sudah dapat apa kompeten panduan perilakunya? Izin Pak, Oke. boleh disebutkan saja Pak? Ya, silakan sebutkan. Rizky, kamu kameramu nggak muncul kenapa? Nggak kuat Kurang tahu kameramu. Pak. Ini kayaknya masalah ini Pak, laptopnya. Mohon maaf ini Pak. Boleh saya sebutkan Pak, izin? Ya, silakan. Ayo, apa panduan perilakunya? Yang pertama, kalau kompeten. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke. Kompeten intinya apalah? Kompeten dari kompetensi ya. Skill ya. Anda harus punya skill yang bagus. Supaya dikatakan Anda menjadi orang yang berkarakter, menerapkan nilai dasar, jadi perawat, perawatnya harus skill perawat itu apa? Skill dasar seorang perawat. Nah, pertama, Anda harus punya skill yang bagus kaitannya dengan jabatan saudara. Yang pertama. Yang kedua juga, setelah jadi, Anda harus bisa, jangan dimiliki sendiri tuh kepintaran itu. Tapi Anda harus bisa menularkan, bisa memberitahu kepada orang lain. Kemudian juga bukan untuk digunakan, bukan untuk dikuasai sendiri, tapi dilaksanakan di dalam menjalankan tugas. Oke, jadi ada pengetahuan, keterampilan itu harus seimbang. Pengetahuannya Anda pintar, berarti Anda tahu. Tetapi belum tentu Anda mengerjakan sesuai dengan yang Anda tahu. Itu berarti belum kompeten Anda itu. Kalau sudah kompeten, itu harusnya Anda tahu, tetapi Anda juga bekerja sesuai dengan pengetahuan Anda. Saya tahu caranya menggunakan alat ini, tapi pas disuruh, suruh orang lain, saya tahu tapi malas. Itu bukan orang yang kompeten. Karena orang yang kompeten adalah dia tahu, dia juga bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang diketahui itu dan benar. Dan yang tidak kalah pentingnya, Anda harus bisa mengajarkan pengetahuan Anda ke orang-orang di sekitar Anda. Itulah panduan perilaku yang disebut dengan kompeten. Ya. Jadi intinya kompeten ke skill orang. Tapi skill itu harus Anda kerjakan dan Anda tularkan ke orang lain. Kalau dulu ada istilah namanya organisasi pembelajar. Jadi organisasi pembelajar itu adalah bukan individu yang pintar di organisasi yang dibutuhkan, tetapi bagaimana orang pintar ini mampu membawa lingkungannya menjadi pintar. Dulu ada istilah seperti itu, organisasi pembelajar. Itu di tahun-tahun 90 menjelang tahun 2000. Nah, itu ada bagaimana sebuah mata pelajaran yang membangun sebuah organisasi pembelajar. Saya pintar komputer. Kalau saya tidak tularkan ke orang lain, maka semua pekerjaan yang menyangkut dengan olah komputer, maka harus menunggu saya akhirnya. Kan? Apa akibatnya? Begitu saya cuti, maka kantor akan mandek, nggak bisa jalan. Karena ada operator yang tidak ada, operator yang tidak ada. Nah, sebagai seorang yang kompeten, Anda harus menularkan ke orang-orang sekitar untuk pintar. Jadi jangan disimpan sendiri pengetahuan itu. Karena teman yang lain juga akan membantu saudara. Tidak selamanya akan diselesaikan. Jangan seperti anak SD kalau tahu kemudian belajar sendiri, orang lain nggak boleh tahu seperti itu. Kita kalau sudah bekerja tidak.
Nah, nanti kaitannya dengan kita berkolaborasi soalnya nanti ya. Kolaborasi itu kita harus tahu orang lain ngerti apa, saya tahu apa, supaya bisa berkolaborasi nanti. Jadi mengajak orang lain untuk belajar. Jadi indikator kompeten adalah Anda tahu, Anda bisa mengerjakan, dan Anda bisa mengajak orang lain untuk melakukan pengetahuan yang Anda kuasai itu. Itu yang pertama ya. Oke, baik. Berakhlak sudah, kompeten sudah, habis akhlak berarti H. H ya. H-nya itu harmonis. Nah, harmonis apa panduan perilakunya? Nah, siapa yang sudah dapat? Nah, sekarang nggak usah diketik, karena pasti sudah siap semua untuk mengetik. Ya Susan ya. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, ya sekarang sudah dapat semua, atau saya pancing di pertama suruh ngetik-ngetik, akhirnya nyari, sudah ketemu semua. Sekarang saya suruh ngetik lagi, ya sudah nggak cukup waktunya nanti. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, tadi begitu yang pertama ya. Nah, jadi jangan beda-bedakan. Kalau Anda bedakan, Anda seorang perawat, kemudian si A kamu layani baik, si B kamu layani beda, karena apa yang terjadi? Membuat situasi layanan di situ akan menjadi tidak baik. Anda apa yang namanya privilege, memberikan keistimewaan kepada salah satu. Padahal dia punya hak yang sama untuk mendapat pelayanan. Itu kira-kira contohnya. Meskipun itu kenal, maka jangan di hadapan, bagaimana caranya? Waduh, nggak enak, saya nggak mengistimewakan yang kenal ini. Contohnya tadi ada yang datangnya antriannya terlambat, tapi kita dulukan. Itu sebetulnya tidak membangun harmonisasi, memberikan keistimewaan kan. Tapi kalau harusnya dia di kelas 3, di kelas 1 malah ke akuntabel arahnya. Apa yang terjadi seandainya kementang-mentang si Susan di perawat juga ya. Kemudian ada kenalannya, ini Pak Sigit datang, guru saya ini pernah mengajar. Kemudian Anda istimewakan di hadapan yang lain. Apa yang terjadi kira-kira di tempat itu? Pasti situasi layanan itu akan dianggap nggak bagus ini. Nah, itu yang harus dijaga. Kita harus bisa menyampaikan semua orang sama, mendapatkan yang sama ya. Memberikan menghargai setiap orang. Jadi siapapun yang datang, mau orang kaya, orang miskin, Anda kenal, mau tidak kenal, maka berikan penghargaan yang sama. Nah, untuk menghindari kita tidak bisa memberikan, makanya sekarang itu layanan diminimalisir dengan penggunaan antri. Kalau antri dengan tidak ada nomor antrian, mungkin bisa terjadi itu, yang datang belakangan bisa dilayani duluan. Tapi coba sekarang di rumah sakit sudah menggunakan nomor antrian yang elektrik gitu ya, yang pakai harus. Lah itu kan yang manggil bukan manusia lagi, yang manggil komputer itu. Sehingga tidak terjadi privilege lagi, tidak ada keistimewaan kepada si A, si B. Semua akan diperlakukan sama. Sama artinya datang belakang ya dilayani belakang, datang duluan ya dilayani duluan. Tidak ada yang loncat-loncat. Contohnya di dalam pelayanan seperti itu. Ya, yang berikutnya lagi, selain menghargai yang sama, kita suka menolong orang lain. Nah, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Intinya dari ketiga perilaku ini, dengan adanya sikap atau penerapan yang harmonis, maka menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan kerja. Arahnya seperti itu. Harmonis itu. Bukan masalah hasil yang bagus, tetapi lingkungan kerja yang nyaman. Hasil yang bagus bisa saja Anda bekerja mendapatkan uang banyak, tetapi kemudian dicemburui sama yang lainnya, itu belum tentu nyaman. Nah, jadi arahnya ke situ. Kita membuat lingkungan kerja, kita membangun lingkungan kerja. Nah, dengan menghargai sesama pendapat, termasuk kalau toh ada yang orang itu bodoh, ya belum tentu itu tidak terpakai. Ada mungkin kan teman kita ini yang kalau ngomong selalu nggak nyambung, tapi jangan juga itu kemudian diledek, kemudian ya siapa tahu dia punya kelebihan di tempat lain. Tetap hargai pendapatnya, meskipun nggak dipakai pendapatnya nanti. Kan kadang-kadang itu ya rapat, ada teman kita ini kalau rapat selalu ngomongnya ngelantur. Nah, jangan juga supaya kita hargai dulu dia kesempatan ngomong, meskipun hasil omongannya dia kita nggak akan pakai misalnya, karena saran dia nggak masuk akal. Tapi kalau dia memberikan saran ya sudah dengar aja dulu. Toh nanti juga, tapi jangan juga memberikan saranmu selalu jelek, selalu nggak pernah dipakai. Nah, itu berarti kita nggak menghargai
orang lain. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi arahnya di dalam harmonis adalah membangun sebuah lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga ini, membangun lingkungan kerja yang kondusif, itu yang enak. Oke, yang berikutnya L berarti loyal, bukan layak, loyal. Yang loyal siapa yang mau baca? Ayo, yang loyal. Sri Retno Handayani. Ya, yang resen. Resennya Yuli kok miring, bukan itu. Yang resen yang Yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Dan yang ketiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Oke, jadi intinya loyal itu tunduk kepada siapa yang memberi kehidupan ke kita. Siapa yang memberi kehidupan? Pertama, negara. Yang kedua, adalah pimpinan kita dan profesi kita. Jadi kita hidup dari itu. Loyal kepada negara, loyal kepada pimpinan, kemudian yang berikutnya termasuk lembaga itu, kemudian kepada profesi kita. Sesama menjaga nama baik. Ya. Nah ini nanti kalau pelanggaran terhadap nilai loyal ini, kita kategorinya masuk kalau di manajemen ASN, kan sebetulnya ini juga salah satu pecahan dari manajemen ASN. Itu nanti di kegiatan yang makar. Makar itu pelanggarannya disiplin pegawai termasuk yang berat. Ya. Jadi kalau kita nggak loyal itu, tapi arti loyal yang kepada siapa? Kepada pimpinan tadi bukan berarti kita turut apa yang pimpinan bilang kita kerjakan. Bukan itu loh ya. Nah, kita itu turut tunduk kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar aturan. Aturan lebih di atas lagi. Jadi kalau pimpinan memerintah kemudian kita laksanakan dan tidak melanggar aturan, itulah orang yang loyal. Tapi kalau kita disuruh, saya kasih uang belikan kertas 2 rem, tapi kamu minta nanti kwitansi belinya 5 rem ya. Nah, pimpinan yang perintah begitu. Itu bukan loyal namanya. Kenapa? Karena tidak mengarahkan kepada kebaikan. Tidak dia perintahnya berpotensi melanggar peraturan. Loyal itu adalah tunduk kepada pimpinan sepanjang perintahnya itu tidak melanggar aturan. Itu yang namanya loyal. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengelak itu karena terkait dengan profesi saudara itu tidak bisa mengelak tugas-tugas itu nanti. Karena supaya dikatakan kita orang yang sangat loyal. Jadi selalu bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Kemudian ada satu lagi tambahan tentang kaitannya itu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Terutama rahasia jabatan. Semua orang pasti punya rahasia jabatan. Kalau di kesehatan apa ya rahasia yang menyangkut jabatan saudara kira-kira? Bagi teman-teman yang kesehatan supaya aplikasinya nanti langsung apa kira-kira? Anda perawat di salah satu bangsal, misalnya saya contohkan seperti itu. Apa rahasia yang harus Anda pegang kait dengan jabatan sebagai seorang perawat di bangsal itu? Ya, oke. Zainun, Anda Raisen, silakan. Apa? Izin Pak, kalau di pelayanan ruangan yaitu menjaga rahasia, menjaga rekam medik pasien, tidak boleh diberitahu kepada yang bukan keluarga inti atau tanpa persetujuan pasien. Iya, rekam mediknya, Pak. Rekam mediknya itu ya, kegawatannya itu sakitnya apa? Kayaknya rahasia itu hanya pribadi dia yang boleh tahu ya. Iya. Nah, itu kan nggak boleh, nggak etis kalau kita sampaikan ke, saya tanya, itu si Anu itu sakitnya apa? Itu kan kita, itu kewenangannya kita perawat ya. Iya, perawat bisa baca status pasien. Tapi tidak berarti semua status itu yang harus diberikan ke orang lain. Meskipun sekarang ada lagi namanya, tapi kan bukan publik ya, pasien berhak mendapatkan penjelasan ya. Nah, pasien, ya pasien yang berhak, bukan orang lain berhak atas pasien asli orang lain kan. Walaupun suami atau orang tuanya, tetap harus persetujuan dari pasien. Betul, karena di undang-undangnya bunyinya pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakitnya, bukan orang lain selain pasien.
Nah, itu Iya, jangan diplesetkan nanti, jangan disalahkan itu. Jadi mentang-mentang orang dekatnya, kemudian kalau nggak salah seperti di Undang-Undang Kesehatan itu kalau nggak salah ya, saya pernah dapat dari peserta juga, katanya iya begitu Pak. bunyinya. Ya. Jadi memang betul ada kalimat bahwa pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Tapi yang diatur kan pasien, istrinya kan bukan pasien namanya ya. Tetap juga karena di undang-undang, kalau kita bicara undang-undang itu kaku. Kalau namanya pasien ya selain yang bersangkutan, kalau pasien meninggal bagaimana caranya? Gimana caranya? Padahal bunyinya pasien berhak mendapatkan informasi. Sekarang yang minta informasi orang lain karena pasiennya sudah meninggal. Anda bisa memberikan nggak itu? Kalau seperti itu, Sen. Ada yang bisa menjawab? Pasiennya meninggal dia. Nah, terus ada orang lain yang pengen tahu ini sakitnya apa sih sebetulnya? Boleh nggak dikasih tahu ke keluarganya? Kalau pasien meninggal, Pak, izin Pak. Kalau pasien Ya. meninggal selama pengalaman kerja, yang boleh dijelaskan tentang, kalau minta penjelasan, yang boleh kita berikan penjelasan, cuman kalau sudah berkeluarga, suami atau istri, kalau belum berkeluarga, orang tua. Jadi orang tertentu ya ada ya yang Ya, diatur di undang-undang, silahkan. Kalau seperti itu maka kalau boleh tolong pegangannya dasar hukumnya dibaca dulu nanti ya. Artinya jangan katanya-katanya tapi Anda harus kuasai. ya Pak. Supaya tidak berpotensi nanti melanggar etika profesi sehingga nanti bisa kita tergolong pada orang-orang yang ini tadi. Yang tidak loyal pada profesi tadi. Ya, karena kita mas loyal ya. Karena setiap profesi pasti ada aturannya. Ada etika profesinya, ada, tolong pelajari lagi karena setiap orang beda. Kalau saya ya kayak kewenangan saya adalah memberi nilai, kemudian termasuk nanti menentukan lulus tidaknya. Nah, saya nggak akan berikan kepada siapapun itu hak privasi saya untuk memberikan. Apa alasannya saya memberikan nilai Zaidun sekian, itu hak saya nggak dia karena kemarin itu mau menjelaskan atau tidak itu urusan saya, nggak boleh itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, terkait dengan profesi Anda silahkan di etika profesi ada, di undang-undang juga ada, mana yang boleh, mana yang tidak. Wajibannya sekarang untuk loyal intinya tidak boleh melanggar aturan. Semua perintah-perintah tidak boleh melanggar aturan. Aturan itu yang bentar, ini kok. Nah, itu ya. Jadi loyal itu adalah silakan Anda tunduk pada siapapun tapi jangan melanggar aturan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan maka berpatokanlah pada aturan baku. Tunduk pada negara, pada pimpinan, pada profesi, makanya pelajari aturan profesi. Aturan tentang bagaimana kegiatan yang akan dikerjakan yang diperintahkan oleh pimpinan. Meskipun kalau kita bicara tentang etika lagi, diperintah oleh pimpinan, mau salah mau benar jawaban kita pasti siap. Nah, kalau saya begitu, ini kaitannya dengan etika. Bukan loyal ya, kaitannya dengan etika dulu. Karena kita kan berhadapan dengan pimpinan, maka kalau disuruh pimpinan maka siap. Tapi siap itu bukan berarti harus dikerjakan semua. Kalau kita sebagai orang yang loyal, maka pelajari kembali aturannya. Dan kalau ternyata yang diperintah tadi berpotensi melanggar aturan, besok tunggu beliau reda nyaman suasananya, lapor, bawa aturannya. Pak, saya kemarin diperintah untuk ini, bla bla bla. Setelah saya baca aturannya di pasal ini, kok jadinya kok melanggar aturan begini, Pak? Mohon petunjuknya. Nah, itu berarti Anda tetap loyal, kan berarti tidak menjalankan kan sebetulnya, tapi saya tetap nilai loyal tadi, karena Anda menjalankan perintah dan memberikan masukan yang benar sesuai dengan peraturan, itu adalah sesuatu tingkat loyal kepada pimpinan juga seperti itu. Ya. Beda loh ya, kok siap Pak, saya akan laksanakan, terus ada laksanakan benar padahal melanggar aturan, maka itu bukan loyal maksudnya itu, terjerumus Anda nanti. Ya, pimpinan pemerintah tetap siap laksanakan, tapi setelah dilaksanakan, sebelum dilaksanakan, jadi siap menerima perintah, tapi tidak mutlak dilaksanakan karena melanggar aturan. Kembali berkomunikasilah dengan baik, dengan etika yang baik untuk menyebutkan bahwa saya nggak laksanakan, kenapa alasannya. Saya yakin pimpinan yang ditunjukkan aturan yang baku, aturan yang benar, pasti dia juga tidak memaksakan kita untuk salah. Oke, itu kira-kira untuk loyal ya, jadi arahnya ke membangun kita supaya tunduk pada aturan,
siapa yang membayar kita, negara, aturan kepada organisasi yang dipimpin oleh pimpinan kita, dan kita tunduk kepada aturan profesi kita. Setelah loyal, akhlak, berarti berikutnya adaptif. Ya, adaptif. Oke. Baik, siapa yang mau membacakan adaptif? 2 orang. Triana dulu kalau begitu. Nah, yang belum ada suaranya. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Iya, oke. Adaptif itu menyesuaikan dengan lingkungan lah intinya. Sekarang zamannya, kalau dulu namanya latihan dasar prajabatan, itu kita duduk di kelas, menerima materi. Itu dulu. Sekarang zamannya berubah, ya jangan Anda menunggu saya untuk memberitahu sekarang. Nomor 3 tadi apa? Proaktif kalau nggak salah nomor 3 tadi ya. Jadi proaktif, Anda sebelum masuk kelas nanti baca dulu semua modulnya. Karena sekarang begitu. Cara metode pelatihan sekarang begitu, mandiri semua. Bahkan nanti sampai level tingkat kepemimpinan tertinggi, namanya pelatihan kepemimpinan, karena penjenjangan ini prajabatan, kemudian nanti pelatihan dalam jabatan, ada pengawas, ada pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan nasional, modelnya sama semua. Suruh baca sendiri dulu, baru nanti widyaswaranya ketemu sebentar, meluruskan, menyepakati, kita membuat pemahaman yang sama. Cuma begitu aja nanti semua. Nah, karena situasi yang begitu ya jangan berharap nanti kemudian kita nunggu, wah Pak Sigit kemarin 2 jam nggak ngajari kita apa-apa. Malah dia tanya sama kita semua. Enak betul jadi widyaswara sekarang, cuma tanya-tanya doang. Nah, karena caranya sudah berubah. Nggak mungkin dalam waktu 2 jam saya harus membahas 7 mata pelatihan yang banyak itu kalau Anda belum baca. Sehingga sebelumnya 16 hari kan sudah diberi waktu untuk mempelajari modul ya. Untuk mempelajari MOC lah. Di situ ada modulnya, ada slide-nya, ada apanya, kemudian sudah diuji. Asumsinya kalau sudah masuk ke distance learning, berarti Anda sudah lolos MOC. Lolos MOC berarti sudah paham. Tuh, salah satunya kita bertindak proaktif. Kita harus memikirkan apa yang sebelum terjadi, itu namanya adaptif. Kemudian dalam bekerja kita jangan biasanya kita harus menemukan cara baru. Nah, nanti akan diwujudkan. Wujud kalau Anda adaptif nanti di agenda 4 akan dituntut. Biasanya kalau kita bekerja memberikan layanan itu dengan cara begini. Kemudian saya mau melakukan begitu lagi. Maka itu sama dengan Anda tidak adaptif. Anda tidak punya inovasi. Orang yang beradaptif selalu kembali kepada yang kayak yang nilai yang pertama, selalu memberikan lebih. Nah, lebihnya itulah inovasi Anda. Nah, karena apa ya? Yang berorientasi pelayanan tadi ada salah satunya apa tadi yang ketiga, tunggu tak scroll ke atas, melakukan perbaikan tiada henti kalau nggak salah tadi ya. Nah, melakukan perbaikan dalam layanan. Nah, perbaikan apa? Itu arahnya kemana? Itu kan ya harus hasil dari inovasi saudara nanti. Itu kira-kira. Oke, nah jadi itu kalau di adaptif kita harus ngerti menyesuaikan dengan perubahan. Sekarang zamannya seperti ini, kita harus menyesuaikannya, jangan kembali dulu lagi. Tidak seperti itu. Kita harus mampu menyesuaikan kondisi perubahan. Dan yang terakhir K, kolaboratif ya. Nah, arahnya kemana kalau kolaboratif itu panduannya? Ya, Yuli sekarang aja, yang duluan present. Ya dibacakan yang kolaboratif Yuli. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, sip. Nah, jadi ada 3, masing-masing ada 3. Yang intinya kolaboratif itu kita tidak dalam melakukan pekerjaan tidak bekerja sendiri sekarang. Kita dituntut selalu melibatkan pihak lain. Ya. Dalam rangka apa? Meningkatkan nilai tambah tujuannya. Jadi bekerja sama dengan orang lain bukan karena menghargai orang lain supaya kita menjaga silaturahmi, bukan itu. Tapi hasil kerjasama dengan pihak lain harus punya nilai tambah. Anggaplah saya bekerja sendiri, berjualan sendiri misalnya, kemudian menghasilkan 1 hari saya dapat untung Rp100. Teman saya namanya Susan juga jualan juga dia menghasilkan juga Rp100 sehari.
wah, kebetulan hampir sama yang saya jual, barang saya juga akan ditindaklanjuti, si Susan juga menjual yang sebagian perusahaan. Kita kerjasama supaya jangan bersaing. Kita baik hubungannya karena menjaga hubungan supaya tidak bersaing, supaya nggak terjadi pertentangan. Tapi tetap sama hasilnya, saya juga dapat 100 sehari, Susan juga dapat 100 sehari. Itu bukan menghasilkan nilai tambah. Kalau menghasilkan nilai tambah berarti kalau hasil kerjasama tadi, saya tadinya dapat 100, saya jadi bertambah jadi 105. Begitu juga Susan, jadi 110. Nah, itu baru yang dikatakan kita berhasil melakukan kerjasama, menerapkan nilai kolaboratif, tapi memberikan nilai tambah. Jadi kalau cuma hanya sekedar melibatkan tanpa nilai tambah, belum sampai ke titik ke arti kolaboratif. Jadi selalu melibatkan pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, boleh. Untuk menghasilkan yang lebih banyak, boleh. Lebih efisien, bisa saja. Lebih efisien berarti hasilnya tetap, tetapi biayanya menjadi berkurang dengan kita bekerja sama dengan pihak lain. Itu maksudnya dengan memberikan nilai tambah tadi. Oke, jadi ada 3 panduan, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi, sehingga jangan dimonopoli nanti. Kalau kita bekerja jangan dimonopoli. Di kantor ada teman yang profesinya sama, terapis sama. Oh, kalau kita menangani pasien dapat jatah. Nah, kalau kita kolaboratif, bagi-bagilah diatur. Itu salah satu sudah menghargai. Kemudian kalau kita akan bekerja sama, maka kita harus bisa memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir tadi adalah apa? Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama ya. Nah, jadi sumber daya itu kalau saya sebutkan tadi ada man, money, material, method, machine, sumber daya. Kalau di kantor berarti sumber daya itu ada sumber daya manusia, ada uang, ada peralatan, ada bahan. Komputer itu peralatan, kertas itu menjadi bahan. Alat itu kalau dipakai tidak berubah bentuknya, itu namanya alat. Tapi kalau bahan setelah dipakai dalam proses maka berubah bentuknya, itu menjadi bahan. Orang bikin kue, terigu itu bahan. Kenapa? Karena setelah selesai proses pembuatan kue, terigunya nggak ada, berubah menjadi kue. Tapi kompor itu alat, karena selesai bikin kue, kompornya tetap berwujud kompor, tidak berubah jadi kue juga. Nah, berarti alat itu kalau setelah dipakai dia tetap barangnya, tapi kalau bahan setelah dipakai berubah, hilang itu barang, berubah bentuknya. Nah, kita harus bisa efisien menggunakan itu. Jadi kalau yang namanya kolaboratif, kita harus bisa menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama yang menguntungkan tentunya. Nah, semua perilaku nanti, panduan-panduan contohnya dari ketujuh nilai itu, Anda akan terapkan di dalam kehidupan, di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari nanti. Nah, sekarang apa kegiatan yang mendukung, yang alat sarana kegiatan apa? Silakan nanti saya tugaskan Anda membuka kembali agenda 1. Kemarin agenda 1 sudah sampai ke mana analisis isu kontemporernya. Ada mata pelatihan analisis isu kontemporer. Apakah ada ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah sampai ke alternatif kegiatan? Sampai ke situ enggak? Ya, ingat agenda 1? Belum sampai ke alternatif kegiatan, Pak. Hanya sampai di mengidentifikasi masalah, kemudian membuat diagram fishbone-nya. Berarti ke penyebab masalah sudah ya? Ya, penyebab, kalau diagram fishbone kan penyebab masalah. Oke. Sekarang saya tugaskan Anda untuk masing-masing penyebab, coba temukan kegiatan apa untuk menghilangkan penyebab masing-masing dari hasil identifikasinya masing-masing. Contohnya, apa contohnya Susan dapat penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya. Kan ada masalah prioritas, kemudian di fishbone dicari masalah prioritas tadi, dicari penyebabnya. Ya. Masih ingat salah satu penyebab masalah itu apa? Satu saja. Ke apa kemarinnya? Pak. Ketidaksesuaian ukuran APD. Tidak sesuai ukuran APD. Nah, sekarang kalau penyebabnya adalah ukuran APD yang tidak sesuai, terus Anda akan melakukan apa? Apa yang Anda lakukan supaya APD-nya bisa dipakai? Menyesuaikan ukuran dari menyesuaikan ukuran begitu aja. Sekarang Anda terima APD nggak sesuai ukuran.
Siapa? Meminta dari bagian pengadaan untuk memberikan ukuran APD yang sesuai dengan mengusulkan kembali atau membuat daftar lagi atau meminta kembali gitu ya misalnya ya. Solusinya kan itu supaya Iya, dapat. Pak. Kalau baju nggak cocok bisa dibawa ke penjahit untuk di apa namanya, direka ulang. Diedit, diperbesar. Tapi kalau APD kan nggak bisa ya. Satu jalan Anda harus berkoordinasi dengan bagian pengadaan untuk mengusulkan, memberikan laporan bahan. Nah, itu contohnya. Itu contoh kegiatannya. Nah, satu saja masing-masing dari penyebab tadi. Coba saya minta tolong carikan 5 aja ya, nggak usah banyak-banyak. 5 kegiatan yang mengarah kepada menghilangkan faktor penyebab yang hasil dari identifikasi kemarin, materi analisis isu kontemporer. Kemudian nanti buatkan di sini. Silahkan buka di penugasan ini. Nah, buat seperti ini. Secara individu masing-masing nanti. Ini kegiatannya misalnya koordinasi dengan tadi Susan, salah satu kegiatannya adalah koordinasi dengan pejabat bagian pengadaan. Nah, apa yang dikoordinasikan? Silakan tahapan kegiatannya misalkan satu ruangan kita identifikasi siapa semua, mengumpulkan data siapa yang ukurannya tidak cocok, mengumpulkan jumlah, kan nggak sendirian toh, kolektif kan kita. Nah. Kemudian yang kedua, setelah itu menyerahkan data ke bagian pengadaan. Atau 2 lah, paling enggak 2 tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan ini nanti baru kita hubungkan, apakah pada saat kita mendata teman yang APD-nya enggak cocok ukurannya, itu menerapkan nilai apa? Ada enggak orientasi pelayanan diterapkan di situ? Ada enggak akuntabel diterapkan di situ? Ada enggak kompeten diterapkan di situ? Kalau ada, tulis ada. Kalau tidak, ya kosongkan atau strip saja. Ada, tidak aja pilihannya. Kedua, misalkan menyerahkan berkomunikasi dengan bagian pengadaan. Maka ada enggak nilai berorientasi pelayanan dan seterusnya, gitu ya. Ini coba diidentifikasi. Ini enggak usah dikumpulkan dulu, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk penerapan dari nilai dasar masing-masing, tapi tolong buat ya, untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, silakan tabel ini bisa dilihat di materi, di LMS di materi itu ada. Yang pertama. Yang kedua, saya tugaskan kalian untuk membuat ringkasan materi di Learning Journal. Ya. Silakan buka di penugasan Learning Journal. Learning Journal isinya ringkasan materi. Ringkasan materi berarti ya namanya ringkasan berarti jangan banyak-banyak. Ringkasan materi maksimal 3 halaman. Semua materi diringkas maksimal 3 halaman. Pokok-pokoknya. Jadi buat sepadat-padatnya. Nah, jadi paling tidak ya yang kita bahas tadi 3 panduan perilaku tadi lah kira-kira. Tapi nanti diterapkan untuk apa rencananya Anda nanti? Silakan buka kolom tugas nanti untuk tak lihatnya dulu di kolom tugas saya sudah siapkan belum ya? Tanggalnya hari ini kalau nggak salah harus dibuat dulu atau kapan? Oh tidak. Tanggal 3 itu sekarang ya. Untuk hari ini tugasnya membuat learning journal, Pak. Ya, learning journal toh. Ya, yang learning journal agenda ini ya. Satu agenda. Iya. Ya, jadi itu nanti dibuat ringkas ya, maksimal 3 halaman, maksimal sudah, nggak boleh lebih. Ya. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, ini yang harus dibuat. Yang selebihnya, yang tabel tadi dibuat, tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nggak usah dibahas yang sekarang. Saya bahas lagi nanti. Kita ketemu lagi tanggal berapa ya? 105. Ketemu lagi tanggal 7. Nah, tanggal 7 berarti kita bahas dulu tanggal 7 tugas ini. Setelah dibahas, kalau sudah benar, baru diupload setelah pembahasan. Tanggal 7 itu. Ya, jadi jangan dulu diupload yang tugas ini tadi ya. Yang kegiatan keterkaitan dengan nilai dasar tadi jangan diupload dulu. Oke, 2 tugas itu, satunya diupload untuk learning journalnya diupload cepat hari ini, yang tugas kedua yang saya jelaskan nanti setelah dibahas baru diupload. Ya, jadi fokus ke kegiatan
yang dirancang di agenda 1 hubungkan dengan perilaku apa yang harus diterapkan yang sudah disebutkan masing-masing 3 tadi. Oke, saya rasa itu nanti kita ketemu, kan belum diupload juga pertanyaan-pertanyaan tentang isi, nanti kalau sudah Anda praktekkan baru kita bahas nanti di pertemuan kedua ya. Kita punya waktu yang kedua. Sudah lewat waktunya. Saya kira kayak cepat sekali ya, karena banyak sekali sih materi agenda 2, tapi waktunya cuma 2 jam pertemuan pertama ya. Oke, kalau begitu nggak ada pertanyaan kumpul nanti di pertemuan kedua baru tanya.